Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan panggilan beribadah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bersama-sama marilah kita melandasi ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sebab Dialah Sang Khalik langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin. Haleluya. Kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa. Namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini. Saat ini kita hadir ke tempat ini
untuk kembali mengingat peristiwa yang menjadi tonggak perutusan bagi kita. Dengan syukur, marilah kita sambut tugas perutusan Tuhan untuk menjadi pewarta kasih Allah. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan, kita mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan, dan memohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Marilah kita berdoa secara pribadi, lalu kita akan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami sering lupa akan tugas kami. Kami sering lalai akan panggilan kami. Kami malas bersaksi. Kami enggan menebar sukacita. Malahan kami tanpa sadar menebar cerita yang menyudutkan dan menyalahkan orang lain. Ampunilah kami ya Yesus. Biar kami mampu hidup dalam jalan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak domba Allah.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk kita mohon kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk membaca dan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk sebuah lembaran kehidupan yang baru, berpijak kepada sebuah pengampunan dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami ketika kami berusaha untuk menapaki hari-hari kami yang baru dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itulah mampukan kami ya Tuhan untuk kami mewujud nyatakan kesediaan kami itu dengan kesungguhan kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53 akan kita baca untuk kita renungkan pada saat ini. Sabda Tuhan berkata demikian. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, yang memahaminya, bahkan memeliharanya dalam laku kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya senantiasa damai sejahtera Tuhan selalu ada pada kita. Karena di dalam damai itulah kita percaya bahwa kita akan terus dimampukan menapaki hari-hari kita. Betapapun mungkin hari ini kita masih berada dalam sebuah situasi stay at home. Melakukan pekerjaan kita di rumah, melakukan pembelajaran dari rumah, bahkan juga beribadah dari rumah atau di rumah begitu. Bahkan mungkin sebagian kita terpaksa harus keluar rumah oleh karena segala tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban, oleh karena tugas dan pekerjaan yang harus kita laksanakan. Tapi kita percaya di dalam damai sejahtera Tuhan, kita dimampukan untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersyukur oleh karena kita mendapatkan sebuah kesempatan. Kita boleh memperingati kembali peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Kalau kita mau mengatakan bahwa ini adalah peristiwa perpisahan secara fisik antara Tuhan Yesus bersama dengan para murid, antara Sang Guru Agung bersama dengan para murid. Biasanya kita menghayati atau kita mengalami perpisahan dalam suasana kepedihan atau kesedihan. Kita melewatinya dalam suasana yang tidak menyenangkan. Tetapi peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah perpisahan yang diresponi dengan sebuah sukacita. Kita melihat ayatnya yang ke-52 di sana dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya sekedar bergembira, tetapi dikatakan mereka sangat bersukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk menghayati bahwa ternyata peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa yang menggembirakan. Adalah peristiwa yang syarat dengan makna yang membangkitkan kegembiraan di dalam hati kita, di dalam hati para murid pada waktu itu, tetapi juga dalam hati setiap kita pada saat ini dan di sini. Tentu kita akan bertanya, sukacita dan kegembiraan yang seperti apa? Yang pertama dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dalam suasana sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sukacita itu ada ketika mereka penuh dengan semangat. Mereka turun atau kembali dari bukit yang dekat dengan Betania itu. Mereka kembali ke Yerusalem dengan bergegas, dengan bersegera. Bukan tanpa daya, tetapi mereka penuh dengan semangat di sana. Ketika mereka sudah sampai di Yerusalem, mereka berkumpul dengan murid-murid yang lain. Mereka berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lain, termasuk ibunda dari Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam bait Allah itu mereka senantiasa bersekutu. Mereka senantiasa berkumpul sambil memuji dan memuliakan Allah. Sebuah ekspresi kegembiraan. Orang berkumpul biasanya bisa berkumpul dalam suasana penuh dengan sukacita. Satu bahagia yang lain tertulan dan seterusnya. Mereka berkumpul dalam sebuah semangat untuk terus memuji Allah dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah peristiwa tentang kemuliaan. Makanya para murid dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka mengakui keagungan dan kemuliaan Kristus. Kembalinya ia ke surga adalah perwujudan yang sangat konkret, yang sangat nyata.
Dia adalah Allah kembali kepada tempat sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bersuka cita yang luar biasa. Lalu yang kedua, perpisahan itu bukan tanpa meninggalkan apa-apa, tetapi perpisahan itu menyiratkan adanya sebuah berkat. Karena dikatakan di sana, ia berpisah dari mereka, ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Perpisahan yang ditandai pula adanya berkat daripada Tuhan, adanya anugerah yang daripada Tuhan yang dilimpahkan, yang diberikan kepada para murid pada waktu itu. Sungguh menjadi satu hal yang indah, sukacita itu menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kemudian sukacita itu juga menjadi milik kita yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Iya, semestinya demikian. Sukacita yang berpijak kepada apa? Yang pertama berpijak kepada bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan para murid, apa yang terjadi melalui keberadaan Yesus Kristus, pengajarannya, kelahirannya, pengajarannya, pelayanannya, bahkan mujizat-mujizatnya sampai kepada penderitaan, kematian dan kenaikannya ke surga adalah sebuah perwujudan dari nubuat-nubuat yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Seluruh peristiwa dan karya yang Kristus lakukan, bukan karena ambisinya pribadi, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi itu adalah sebuah perwujudan yang konkret, yang nyata, dan yang sempurna. Apa yang tertulis, apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, apa yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Bahwa peristiwa keselamatan di dalam Kristus adalah peristiwa keselamatan yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena apa yang tertulis di dalam kitab suci terjadi dan digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Dan kemudian yang kedua juga dikatakan bahwa di dalam kuasa namanya, ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Berarti ini berbicara tentang manusia yang awalnya berada dalam belenggu kuasa dosa, segala kejahatan demi kejahatan yang terjadi akibat kuasa dosa yang membelenggu manusia. Manusia yang mestinya layak untuk menerima hukuman dan penghukuman daripada Allah. Oleh karena segala kelakuan dan kejahatan yang dirancang dan dilakukannya itu, tetapi di dalam Kristus ia mendapatkan pengampunan. Bukankah ini adalah sebuah berita sukacita? Karena seringkali penghukuman dimaknai sebagai sebuah akhir, sebagai sebuah konsekuensi untuk kemudian menghentikan perilaku manusia. Tetapi hari ini kita melihat pengampunan menjadi sebuah babak baru, memberikan sebuah lembaran kehidupan yang baru bagi manusia. Pengampunan yang harus diresponi dengan sebuah semangat pertobatan, sebuah pembaharuan kehidupan yang berangkat dari sebuah semangat meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kegelapan untuk masuk dalam kehidupan yang baru penuh dengan terang. Jika demikian, peristiwa kenaikan Kristus ke surga bukan hanya sekedar berita kosong. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga sungguh-sungguh menjadi sebuah peristiwa yang penuh dengan kegembiraan. Dan berarti ini selaras dengan sebuah berita Injil, berita tentang sukacita. Lalu apa yang jadi tanggung jawab kita? Apakah kita hanya akan terdiam dalam sukacita itu? Apakah kita hanya akan bersujud memuliakan nama Tuhan? Apakah kita hanya akan bersujud terdiam menjadi bagian dari kedahsyatan keagungan Tuhan? Tidak. Kristus mengatakan
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ayatnya yang ke-40, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi. Sebagai saksi, konsekuensi yang pertama kita bersyukur. Kita boleh melihat, kita boleh memahami apa yang terjadi. Kita melihat secara langsung dan memaknai secara langsung apa yang sudah terjadi. Kita bersyukur. Melihat menjadi bagian dari sebuah peristiwa agung. Tetapi menjadi saksi berarti kita juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita ini, untuk kemudian keluar dari kekaguman kita, keluar dari kebahagiaan kita pribadi, untuk kemudian kita mewartakan, mengabarkan bagi yang lain, yang butuh pengampunan, yang butuh keselamatan, yang butuh kebahagiaan. Jika peristiwa kenaikan Kristus adalah kabar sukacita, maka ini sangat relevan dengan situasi dan keadaan yang saat ini sedang kita alami. Tahun ini meskipun masih berjalan sampai kepada bulan memasuki bulan yang kelima. Sebagai bagian besar dari bangsa ini kita masih merasakan kesedihan. Ketika beberapa waktu yang lalu pelantun lagu yang sangat romantis Glenn Fredly dipanggil oleh Tuhan. Ada sebuah kesedihan yang kita rasakan. Bahkan kemudian masih hangat di dalam hati kita, mungkin juga kekalutan dan kesedihan masih menyelimuti hati kita ketika sang maestro lagu-lagu Jawa, Didi Kempot, dikatakan dia pun juga berpulang ke dalam pangkuan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu masih menyiratkan suasana kedukaan, suasana kesedihan. Belum lagi ketika kita masih berada di dalam sebuah situasi pandemi ini, ketika banyak orang yang masih merasa begitu berat, banyak orang yang kemudian masih merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat sulit. Bukan hanya berdampak kepada faktor kesehatan, tetapi juga kehidupan perekonomian. Seorang rekan muda mengatakan, Pak, bersyukur. Kenapa bersyukur? Omsetnya masih 30% yang masuk. Dengan kata lain, dia mau mengatakan bahwa omset yang saat ini ia geluti, usaha yang saat ini sedang dia jalani, telah turun 70%. Situasi yang sangat sulit. Ketika kemudian kita juga menyaksikan bagaimana anak-anak yang belajar dari rumah mulai menunjukkan geliatnya yang tidak kerasan, mulai menunjukkan protes-protesnya oleh karena pemahamannya yang mungkin masih kurang. Sementara kita juga melihat tagar Indonesia terserah, seakan-akan menyiratkan adanya sebuah keputusasaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah situasi yang saat ini sedang kita alami. Dunia sedang berduka, kita pun sedang berduka. Ketika kita melihat keluarga kita, mungkin juga demikian, ada suasana tekanan yang cukup berat. Mungkin orang mengatakan kami cukup intens berkumpul, tetapi berkumpul dalam suasana yang kadang diwarnai ketegangan. Kita mengatakan bersyukur usaha kita masih bisa berjalan, tetapi usaha yang sebenarnya omsetnya sedang turun drastis, berat. Itu artinya kita, lingkungan kita, keluarga kita, bangsa kita sedang membutuhkan semangat untuk kembali bergairah dan bergembira. Oleh karena itu, kalau hari ini kita bersama-sama boleh memperingati peristiwa kenaikan Kristus, kita hayati ini adalah sebuah peristiwa yang menggembirakan. Para murid tidak lagi berada dalam ketakutan dan kecemasan. Para murid tidak lagi berada di dalam sebuah kebimbangan, tetapi mereka mantap mengakui di dalam Kristuslah keselamatan itu menjadi sempurna. Di dalam Kristuslah mereka mampu keluar dari kekelaman menuju kepada kehidupan yang diwarnai dengan terang. Kabar sukacita itu menjadi kabar baik bagi kita. Oleh karena itu jangan kita berdiam dalam keegoisan. Mari kita menjadi pewarta kabar sukacita ini. Mari kita menjadi pembangkit semangat, pembangkit harapan di tengah-tengah situasi yang ada. Oleh karena itu saya mengatakan jangan menyerah. Tapi mari kita berjalan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berjalan kembali dalam sebuah gandengan tangan, supaya sukacita yang kita alami dan kita rasakan, itu juga dirasakan oleh mereka yang lain.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengingat apa yang Tuhan katakan. Karena di dalam semangat menjadi saksi, menjadi pewarta kabar baik itu, kita bukan berangkat dengan kekuatan kita sendiri, bukan berangkat dengan ambisi kita sendiri, tetapi kita berangkat dan berpijak kepada kebenaran kuasa yang telah Tuhan sediakan. Tuhan mengatakan demikian, ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal diam di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada waktunya kita berdiam. Ada waktunya kita merenung dan menantikan bagaimana kuasa Tuhan itu disediakan dan diberikan bagi setiap kita. Pada satu sisi kita berdiam, menanti dan memahami situasi yang ada, menanti dalam sebuah proses, menunggu kuasa Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain kita pun bisa memahami bahwa ternyata kita tidak dilepas sendiri. Ternyata kita tidak dibiarkan sendiri untuk menjadi saksi. Tapi kita berjalan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita berjalan dengan kuasa Tuhan. Bukan karena akalnya sendiri, bukan karena kuatnya sendiri, tetapi karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bukankah ini satu hal yang juga menggembirakan bagi kita? Kita siap untuk diutus oleh Tuhan, tetapi kita terlebih siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berangkat dari semuanya ini, mari kita kemudian menyatakan komitmen dan kesungguhan kita untuk menjadi pewarta sukacita itu mulai dari komunitas yang paling dekat. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ini dikatakan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti berangkat dari komunitas terdekat kita, mari kita mewujud nyatakan sukacita dan kegembiraan itu di tengah keluarga kita. Berlanjut kepada keluarga kita, gereja kita, komunitas beriman yang kita hidupi. Terus berlanjut kepada situasi besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi pewarta kabar sukacita ini dalam sebuah kegembiraan. Selamat memperingati kenaikan Kristus ke surga. Biarlah kiranya sukacita daripada Tuhan terus kita rasakan. Dan lebih daripada itu terus kita gemakan dalam semangat kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya kenaikan-Mu ke surga menjadi sukacita bagi kami. Sukacita yang layak untuk kami hidupi di dalam pujian kemuliaan bagi Tuhan, di dalam kesehatian kami untuk kami terus bertekun dalam peribadahan. Tetapi juga sukacita yang boleh kami wujud nyatakan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sangat haus akan kegembiraan yang sejati. Tuhan tolong kami dan mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan, kita naikkan syafaat kita bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang maha baik,
Terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan sekali lagi merasakan damainya beribadah kepadamu. Kami boleh merayakan kenaikan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau pada saat ini kami rayakan kenaikan-Mu ke surga yang mulia. Terima kasih atas segala karya-Mu di atas dunia, di mana Engkau tidak hanya mengajar, tetapi Engkau menyentuh, Engkau menolong, Engkau merengkuh setiap manusia yang berduka, yang mengalami kesengsaraan. Terkhusus bagaimana Engkau memberikan diri-Mu di atas kayu salib. Biarkanlah pada saat ini kami tidak hanya mengenang ataupun merayakannya saja, tetapi sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami, supaya kami setia menjadi saksi-saksi-Mu, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi, di mana itu berarti kami harus senantiasa mau bersaksi, mulai dari tempat-tempat terdekat kami sampai tempat dimanapun kami bepergian, kemanapun kaki kami melangkah. Ajar kami ya Tuhan, menjadi para penyaksi-Mu yang baik untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, untuk gereja kami, dimanapun kami berada, dimanapun Engkau mengutus kami. Ajarkanlah ya Tuhan kami setia menjadi para pewarta-Mu, pewarta yang melakukan tugas dan panggilan kami dengan penuh kegembiraan, karena Engkau yang meneladankan dan memerintahkan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami ingin berdoa bagi gereja-Mu, GKI Sepanjang. Biarkanlah ya Tuhan, gereja-Mu ini tidak pernah lupa akan tugas dan panggilannya, menjadi para penyaksi, sebagai saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini ya Tuhan, di mana kami harus setia melayani, menunjukkan cinta karya-Mu, cinta kasih-Mu kepada dunia ini ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai gereja-Mu tidak berhenti dan tidak bosan-bosannya melakukan sesuatu yang baik untuk dunia ini. Juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami dalam keterbatasan kami, dalam pergumulan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu terus senantiasa melaksanakan tugas kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang sedang kami hadapi. Ajar kami ya Tuhan tidak menyerah atas segala permasalahan kehidupan kami. Kami yang sedang sakit, kami yang sedang diterpa cobaan, kami yang bergumul dalam keadaan perekonomian kami, keadaan pekerjaan kami, keadaan rumah tangga kami. Ajar kami ya Tuhan senantiasa berharap kepadamu. Ya Tuhan, inilah ya Tuhan, doa seruan kami, harapan kami, pergumulan kami. Inilah yang menjadi segala keutuhan diri kami. Dan biarkanlah bersama-sama ini ya Tuhan, pada saat ini kami boleh menyerahkannya hanya kepadamu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah naik ke surga, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita ungkapkan syukur atas perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan di dalam amplop, kemudian kita akan membawanya ketika kita boleh bersama-sama beribadah kembali, atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang. Adapun fasilitas QR juga sudah disediakan.
Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR ini dengan cara men-scan barcode yang ada di samping saya, sehingga kita bisa mempersembahkan persembahan kita dengan lebih mudah dan sederhana. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk Hanya bagimu Bapa, kami menghaturkan persembahan kami. Biarlah Engkau menerima dengan sukacita, dan Engkau memandang layak akan ucapan syukur kami. Namun kami mohon, ubah hidup kami menjadi persembahan bagimu, menjadi saksi, menjadi penebar kebaikan dalam hidup, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringi